dikatakan misalnya dalam Al-Quran ketika seseorang yang ditimpa musibah, walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wat thamarat wa basyyiris sabirin alladzina idza asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini Allah sebutkan orang-orang yang sabar ketika ditimpa musibah. Persoalannya saudara, kita sulit membedakan antara orang yang sabar dengan terpaksa sabar. Ada orang yang sabar dan terpaksa sabar. Ini jelas berbeda. Ya, jelas berbeda. Orang yang sabar, dia punya duit, dia nggak jajanin duitnya untuk jalan yang haram, dia sabar. Orang yang sabar, ketika dia berhadapan dengan orang yang biasa saja, dia mampu untuk sekali pukul nih orang jatuh, tapi dia nggak mau pukul, nih orang sabar namanya. Dia mampu tapi dia menahan, ini sabar namanya. Orang terpaksa sabar, nah ini kategori orang yang terpaksa sabar ini, ketika ditimpa musibah nggak mau melakukan apapun. Dikasih sakit, ya mau bagaimana lagi, sabar aja. Berobat kagak, apa kagak. Ini namanya bukan sabar, terpaksa sabar. Termasuk orang yang ketika hidupnya miskin bin fakir, bin melarat, ini orang keturunan susah tulis, ya. Bin-binnya nggak ada yang bagus. Ini orang yang punya miskin murokab, double miskin. Ini orang yang demikian, hadirin, dia tidak mau memperbaiki hidupnya, tidak mau memperbaiki ekonominya, maka ini adalah orang yang bukan sabar, tapi orang yang terpaksa sabar. Sama halnya ketika seseorang, ya, ini ada nggak sih pahala orang yang terpaksa sabar? Insya Allah ada. Enggak full. Beda dengan orang yang memang sengaja dia bersabar. Nah, orang yang ditimpa musibah, kan musibah macam-macam. Ada kalanya musibah itu hadir dari eksternal, dari luar. Ada kalanya hadir dari internal, dari diri. Apa hadir dari eksternal itu? Musibah yang hadir dari eksternal, dari luar, kita nggak pernah tahu datangnya kapan. Ini musibah namanya. Helm kita pakai, jaketnya tebal, double 2. Ya, jaket bener satu, di luarnya pakai jaket rompi juga. Apa namanya? Sarung tangan dia pakai yang kulit mahal, celana jeans. Kemudian bawahnya, masya Allah, pakai apa? Sepatu boot yang tinggi. Dia berangkat naik motor, dia sangat hati-hati. Subhanallah. Dia sangat hati-hati. Ketika dia sangat hati-hati tersebut, sampai dia di rumah, terus mana celakanya? Tahu-tahu dia bilang sama bininya, ya Allah, perut rasanya sakit banget, abang masuk angin itu, Pak. Padahal rapat banget. Kita nggak bicara celaka dah, kebangetan lebih. Ya, masuk angin, minta dikerokin, tengkurap nggak bangun lagi. Ini kan musibah bisa saja aja. Kita nggak tahu, padahal sudah safety ukuran. Nah, ini bicara orang yang ketika ditimpa musibah, hadirlah Allah Subhanahu wa taala, dia sudah siap dengan apapun resikonya. Makanya ini perlu. Orang yang jangan sampai kita jadi orang yang terpaksa sabar. Artinya, persiapkan saja dulu diri. Mau ngapa-ngapain supaya nggak dapat musibah, siapin diri. Ya, karena beda juga antara orang berani dengan nekat. Orang berani itu
dia terjun dari lantai 5, tapi dia punya parasut dia sudah siap, atau di bawah dia sudah siapkan bantalan untuk dia jatuh, untuk nggak apa-apa, dia namanya orang berani. Orang nekat nggak punya apa-apa dia lompat aja, itu kok mau mati kira. Ini orang nekat namanya. Jadi orang berani sama nekat beda. Sama halnya hadirin, orang yang sabar dengan terpaksa sabar. Ketika ditimpa musibah, ada orang yang terpaksa sabar, mau bagaimana lagi? Dia nggak mau berusaha banget, ini orang terpaksa. Tapi orang yang sabar adalah orang yang ketika ditimpa musibah, dia senantiasa selalu berkata dan berusaha, bukan cuma berkata, oh ini milik saya, ini milik kami, atau ini adalah milik Allah. Dia berusaha untuk lebih baik lagi. Nah ini oleh karenanya innalillah wa inna ilaihi raji'un. Dia orang yang sabar karena musibah. Yang kedua, jadi karena memang sabar itu bukan karena cuma musibah doang. Ada sabar yang hampir-hampir sulit kita jalani. Apa? Sabar ketika taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sabar yang rada ribet. Ya. Taat kepada Allah ini kita agak susah untuk bersabarnya. Ngaji sabar apa enggak kita? Ya, baru sejam, 2 jam. Masya Allah, kita kan beling sana. Ya, berubah sono, berubah sini. Ngaji lama banget. Kita nggak betah banget. Ini namanya orang nggak sabar. Ada juga orang yang di situ terpaksa sabar. Mau pergi nggak enak, gitu ya. Ini orang terpaksa sabar nih. Ya, ini Ustaz ngomong mulu. Kita mau ngobrol jadi susah. Ini orang terpaksa sabar nih model begini. Ada nggak kira-kira yang gini? Insya Allah nggak ada nih ya, sabar semua ya. Amin. Ya. Nah, jadi oleh karenanya kita harus bisa bedakan, harus jadi diri kita, jangan terpaksa sabar, kudu betul-betul sabar. Mohon maaf, dari awal berangkat ziarah sampai hari ini, masya Allah, ya kalau ukuran gedeg mah gedeg banget sama saya. Iya. Kalau orang-orang yang sifatnya nggak demen nih sama yang zikir dan sebagainya, dikit-dikit zikir, dikit-dikit selawat, baru nyampe udah suruh sholat sunnah. Dikata apa itu Ustaz? Ini kan bisa begitu. Ya, ini sabar diuji hari ini hadirin. Ini makanya ini pesantren kilat buat saya. Ya, pesantren kilat. Saya ajarin di pesantren berjalan tebis. Ya, pelajaran-pelajarannya para wali yang ngajar langsung. Kita diajarin Sunan Kudus sudah. Kita udah diajarin Sunan Gunung Jati, masya Allah. Jarang pesantren yang gurunya wali semua. Nih, cuman pesantren PPH doang. Masya Allah. Sabar kita, karenanya ketika kita sabar dalam taat ini penting. Ya, makanya di awal itu masya Allah. Kadang-kadang kalau orang-orang yang imannya tipis-tipis aja udah gede gaya Ustaz. Ya, Ustaz baru pegang ya dia ngomong lagi. Kan begitu. Ya, bang kira-kira bukan orang sini, bukan. Ya, coba kita insya Allah top 1 pokoknya. Ya, sabar insya Allah masuk surganya duluan. Matinya belakangan. Iya, ya, sabar dalam taat. Sabar ketika menghadapi maksiat, ini juga penting. Kapan itu sabar menghadapi maksiat? Lagi engas-engasnya. Apa engas? Sange gitu. Tiba-tiba jamnya lewat. Sabar apa enggak kira-kira? Sabar. Orang yang sabar kita jelepatin ya. Kita sentilin turun bisa. Ini termasuk sabar. Nah, beberapa kita kadang-kadang dulu kita punya teman lama, iya. Dulu punya teman lama yang sama-sama dulu bareng ngumpul berempat pegang surat Yasin kecil. Balak 6. Ya. Kecilnya tuh surat Yasin. Ya, masya Allah. Ketemu lagi sama teman lama. Ayo mari bentar. Sabar kita untuk bermaksud. Dulu kita punya tongkrongan yang gak afdol kalau nggak ada yang namanya botolin. Bahasanya nggak afdol kalau ada botol. Istiqomah dia dengan mabuk. Istiqomah dia dengan minum khamar, dia minuman keras.
ketika dia sadar diri, kemudian diajak kembali sama temannya, sabar, ini perlu ditanam lebih dalam. Ini benaran dikit doang, sobat alim lo. Kan kita begitu, iya dah dikit mah. Padahal dikit itulah, gara-gara dikit kan jadi banyak. Iya, gara-gara nyoba jadi candu. Ya, gara-gara dikit itu jadi banyak. Gak mungkin ujung-ujung langsung banyak, mesti dikit-dikit. Masya Allah, oleh karenanya sabar 3 hal ini yang perlu dijaga. Sabar dalam musibah, sabar dalam taat, sabar ketika menghadapi maksiat. Insya Allah, kata Allah, innallaha ma'as sabirin. Allah sama orang-orang yang sabar. Jadi antum selalu perhatikan oleh Allah. Susah, tenang ada Allah. Senang, tenang ada Allah. Segala hal tenang ada Allah. Insya Allah orang-orang yang sabar, Allah selalu menyertainya dan mudah-mudahan bahagia dunia dan akhiratnya. Hari ini sejak kemarin kita dilatih sabar, duduk berlama-lama di bis. Hari ini dari kemarin kita dilatih bersabar. Dengerin Ustaz, dia lagi yang ngomong. Ya, dia lagi yang mempijikin. Disabarin, kita dilatih untuk sabar. Ya, mudah-mudahan kelar pesantren ini 3 hari, ya 2 hari 2 malam tadi. Pesantren mudah-mudahan kita jadi santri yang paling top. Amin. Santri yang insya Allah menghantarkan diri kita bahagia dunia, masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ada hadi ini al-Fatihah. Iya kan. Iya kan. Wafani akhirin rahmatika arhamar rahimin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisril Fatihah wa bi mu'jizatil Fatihah ya barijal ham ya karimul ghab ya mati abdi ya kirham ya dakil bali Allah ya dakil bali rahman ya dakil bali rahim wa bihi wa salam wa akhiru da'wahum alhamdulillah sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu